Terima kasih. Selamat siang Pak Edi, Pak Beni. Selamat siang, iya. Selamat siang. Tadi Pak Abdul Ghani, saya simak presentasinya yang bagus. Saya langsung aja ya Pak. Ya. Saya lanjutkan ya paparan kinerja. Tadi itu sebenarnya kita coba menyajikan bagaimana BCA terus berinovasi, terus berubah, bertransformasi ya. Di tengah-tengah tantangan ekonomi termasuk juga kondisi saat ini. Nah, kalau kita memperhatikan nih sekilas saja mengenai slide-nya, boleh langsung kita kelihatan angkanya semua. Nah, ini terima kasih kepada pemerintah juga yang berhasil menangani ya gelombang Delta di Indonesia ini dalam waktu yang yang cukup singkat. Nah, ini adalah data yang kami ambil, data Jakarta dari Dinkes DKI, di mana jumlah orang dengan berdasarkan domisili. Kalau kita melihat seperti ini, vaksinasi ini kan kalau kita baca akan berlanjut. Nah, ini tentu memberikan sinyal positif, baik buat memicu untuk belanja masyarakat. Next slide. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Ini chart menarik. Ini adalah dari database bagaimana kami melihat indeks belanja yang mencerminkan mutasi debit nasabah lewat berbagai channel, bisa kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya, mobile banking. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, ini sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu, di mana waktu tahun lalu itu kita social distancing-nya itu kan di bulan April, Mei, waktu itu sangat deep. Yang warna hijau itu adalah belanja melalui glossary. Glossary ini bisa melalui pasar tradisional, termasuk pasar tradisional. Nah, memasuki Juli Agustus, ini sudah data terakhir. Yang warna hijau itu sudah meningkat dan jauh di atas dibanding tahun lalu. Nah, kalau kita lihat saat ini udah 21% sudah kembali ke sebelum data COVID, sebelum PPKM darurat, Bapak Ibu. Nah, ini tentunya memberikan sinyal yang sangat positif. Retail ini mulai menaik karena kenapa? Masih di bawah belanja yang warna hijau glossary ini karena mal-mal belum sepenuhnya beroperasi, belum sepenuhnya loaded seperti sebelum PPKM darurat. Nah, dari tren ini berartinya ini sudah memperlihatkan perbaikan indikator belanja masyarakat. Nah, hal yang sangat baik juga, next slide, ada beberapa kinerja ekspor non migas kita juga meningkat tajam tahun ini. Kita tahu harga komoditis juga baik. Nah, dari beberapa negara ini kita bisa melihat bahwa ekspor Indonesia ini meningkat. Ekspor ini sangat membantu pemulihan daripada semua supply chain, Bapak Ibu. Kita tahu contoh ya, dengan meningkatnya ekspor di CPO dan sebagainya, itu mempengaruhi masyarakat yang sangat luas. Biasanya nanti dampaknya ke belanja, misalnya sepeda motor dan sebagainya, itu juga akan meningkat. Sehingga dengan melihat tren ini, kita cukup optimistik ya, melihat perkembangan saat ini. Next, pemulihan di sektor perbankan sudah mulai terlihat juga. Ya. Kita bisa lihat, karena banking business is always a proxy of economy. Dua slide sebelumnya kita bisa lihat tren belanja itu sudah membaik. Ekspor yang juga meningkat tahun ini, didukung harga komoditas yang membaik. Nah, pemulihan ini untuk sektor perbankan kita udah bisa lihat, terutama pertumbuhan kredit yang warna hijau, tadinya minus Bapak Ibu. Nah, memasukin sekarang di bulan Juli itu udah positif lah, 0,6% year-on-year. Nah, kita berharap kalau melihat apa yang disampaikan oleh yang kita baca di media, guidance untuk tahun ini untuk sektor industri kredit itu bisa tumbuh di kisaran 6-8% ya. Jadi tentu tantangan dari perubahan ini selalu ada Bapak Ibu. Mau perubahan tantangan dari perubahan struktural, termasuk yang ada hal yang kita mau angkat bicara di sini terkait dengan digitalisasi dan pergeseran ke online channel. Di sini ada sektor-sektor yang bisa menyesuaikannya dengan cepat, bisnisnya kelihatannya lebih bagus. Itulah sebabnya BCA tahun ini pertama kali kita luncurkan namanya UKM Fest. UKM Fest ini tujuannya kita memberi kemudahan kepada nasabah-nasabah UKM di seluruh Indonesia yang belum berpengalaman berjualan lewat online.
Jadi ibaratnya ini buat sekolah gratis, kita siapkan platform untuk mereka coba bagaimana menjual secara online. Karena kenapa? Pemulihan ekonomi ini, terutama pemulihan daripada tren kredit ini harus bermula daripada pemulihan bisnis-bisnis dulu. Kalau bisnis-bisnis para nasabah ini membaik, tentunya nanti berujung pada kebutuhan modal kerja, kebutuhan modal investasi. Jadi bagaimana kita membantu sektoral-sektoral ini pulih terlebih dahulu itu menjadi salah satu kunci agar penetrasi ya pertumbuhan kredit ini bisa pulih dengan baik. Berikutnya, ini kami sampaikan juga mengenai kinerja BCA di tengah tekanan pandemik ya. Jadi kita sampaikan laba bersih kita tumbuh ini per Juni Bapak Ibu year-on-nya 18%, rata-rata industri di 7,9%, DPK kita tumbuh year-on-nya 17,5%, industri di rata-rata 11,3%. Nah, yang berikutnya ini adalah ROE, CAR BCA 25%, rata-rata industri juga tinggi untuk permodalan bank-bank di Indonesia. Jadi sebenarnya kita bandingkan dengan regional modal bank di Indonesia itu jauh lebih bagus, yaitu tentunya memberi ruang pertumbuhan ke depan. NPL BCA di 2,4%, rata-rata industri di 3,2%. Yang berikutnya ini adalah cadangan terhadap NPL itu sangat penting di masa-masa seperti ini, lebih kurang 230%. Ini adalah gambaran singkat mengenai pertumbuhan kinerja daripada BCA di pertengahan tahun. Ya, yang berikut, bagaimana sih salah satu survive kita di tengah-tengah pandemi? Ada yang sangat berubah yaitu behavior change selama pandemi. Kita tahu pada saat kita harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, tidak bisa kemana-mana dan sebagainya, banyak aktivitas akhirnya harus dilakukan di rumah. Caranya bagaimana? Semakin digital, semakin bisa sebuah produk atau layanan dilakukan melalui online, itu sangat membantu sektor-sektor tersebut selama masa pandemi. Nah, kami melakukan banyak hal sebenarnya. Di video tadi, maaf nggak ada suaranya, bisa dilihat dari tahun ke tahun bagaimana kita terus berinovasi, bagaimana kita terus melakukan perbaikan. Agar apa? Bertransaksi di bank itu semakin hari semakin mudah, semakin aman, semakin murah, dan juga semakin bervariasi. Dia bisa lakukan dengan cepat. Nah, disinilah beberapa hal yang kita bisa lihat ya. 2015 kita udah mulai waktu itu dengan ada e-commerce di Indonesia. Jadi udah 6 tahun ya lebih kurang. Nah, disitulah BCA meluncurkan API. Bagaimana connect dengan ekosistem. Kita meluncurkan Vira, chatbot. Nah, tapi itu sampai 2018. Jadi kita sangat sibuk bagaimana menjadikan BCA itu sebagai satu open banking platform sehingga kita bisa connect dengan online platform ekosistem maupun offline ekosistem. Nah, 2019 tahun lalu di tengah-tengah pandemi kita terus berinovasi. Kita luncurkan Welma, Well Management Apps. Ini untuk menjangkau terutama para nasabah muda agar bisa juga melakukan bertransaksi produk-produk investasi sesuai minat masing-masing dan mereka bisa monitor portfolio diupdate setiap hari. Jadi lama-kelamaan kita melihat tren seperti ini ya, yang dibawa MyBCA. Ini adalah mobile banking apps BCA generasi terbaru. Kita dulu ada namanya mobile banking MBCA namanya, sekarang namanya MyBCA. Ini untuk nasabah individu. Kita luncurkan tahun ini. Ada tiga apps sebenarnya. MyBCA itu untuk nasabah individu, ada MyBCA Business. Satu ID untuk semua bertransaksi. Tadi disampaikan. Nah, yang kita luncurkan hari ini, fitur-fiturnya nggak sampai di situ aja. Tahun ini aja kita udah mulai, kita akan luncurkan lebih banyak fitur. Bisa remittance, bisa FX. Kita juga udah lagi persiapkan biometric login. Jadi menggunakan biometrik akan harusnya lebih bagus ya dari sisi security, tapi lebih cepat Bapak Ibu. Kita siapkan dashboard yang sifatnya personalized. Nasabah sekarang inginnya personalized dan mereka yang tentukan personalized-nya seperti apa. Nah, itu kita mulai pikirkan
inovasi terus di MyBCA. Yang tengah ini baru sekali, ini merchant apps. Merchant app ini kita lakukan untuk seluruh merchant yang di seluruh Indonesia dilayani udah sekarang lewat mobile app digital. Sehingga turnaround time melayani merchant yang mau mulai menjadi merchant, minta QR code, minta EDC mesin dan sebagainya, bisa di aplikasi disampaikan lewat online. Pelayanan ini akan kita perluas untuk para merchant. Begitu mereka connect melalui apps, kita pikirkan store management, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, tapi menyediakan juga store management buat merchant-merchant. Kita menyediakan juga loyalty program dan sebagainya, termasuk nanti merchant lending. Jadi merchant apps ini sangat bagus untuk nasabah-nasabah pebisnis sebenarnya. Yang paling ujung ini adalah Blue. Blue ini kita baru luncurkan sekitar 2 bulan yang lalu melalui anak perusahaan kami BCA Digital. Ini yang namanya Bank Digital. Jadi Blue juga mendapat respon yang sangat bagus. Dalam 2 bulan fundingnya udah mendekati hampir 1 triliun. Responnya sangat bagus. Nah, tentu di zaman seperti ini kita harus berinovasi Bapak Ibu. KPR belum pernah terbayangkan Expo KPR termasuk KKB dilakukan secara virtual. Nah, kita lakukan sebelum PPKM darurat awal tahun ini kita lakukan. Terima kasih pas pemerintah juga meluncurkan PPN 0% di bulan awal Maret. Jadi gayung bersambut baik untuk kendaraan bermotor maupun untuk KPR. Jadi aplikasinya sangat banyak. Dalam Expo lebih kurang sebulan kita mendapatkan aplikasi untuk KPR mendekati 15 triliun. Jadi itu cukup banyak ya. Kita juga surprise melihat bagaimana respon daripada nasabah. Jadi kita melihat memang bank bisa bekerja sama dengan banyak ekosistem bagaimana meng-create demand untuk yang sifatnya konsumsi. Tapi bisnis, kita banyak bagaimana membantu biar bisnisnya dulu pulih, sehingga nanti kebutuhan kredit itu biasanya akan bergulir. Next slide. Nah, disinilah hasil inovasi dan digital ini, kita bisa lihat sekarang transaksi mobile banking itu mencapai transaksi yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat mobile banking dan internet banking, kita gabungkan ya dua-duanya, itu represent 86% dari seluruh transaksi di bank, di BCA. Nah, ATM itu lebih kurang 12%. Kalau kita totalkan, itu sudah merepresent 98% dari transaksi yang dilakukan melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. Jadi transaksi di cabang memang menurun. Kenapa? Karena kita banyak layanan transaksi kecil-kecil kita move to digital. Nah, berikutnya kita bisa lihat hasilnya. Ini cukup menarik untuk kita simak ya. Silakan. Ini mobile banking, ATM. Kita bisa lihat transformasinya dari tahun 2012. Disinilah warna biru, mobile banking transaction take over transaksi ATM yang dulu sangat besar. Terima kasih. Dulu kita berpikir ya, adakah satu keniscayaan mungkin ya, memindahkan transaksi yang begitu banyak di cabang itu secara digital. Nah, ternyata kalau kita terus berinovasi, disambut juga dengan perkembangan tren daripada teknologi saat ini, ternyata itu membuahkan hasil yang sangat baik. Nah, di sini juga kami memetik pelajaran. Bisnis yang sudah mature bukan berarti kita bisa tinggal diam. Bicara digital, kami lakukan juga dari sisi SDM, agar tenaga kita tidak
awam, gaptek terhadap teknologi. Karena kalau fitur-fitur produknya semakin banyak digital, tenaga frontliner, tenaga juga di kantor pusat yang mensupport perubahan daripada teknologi itu perlu juga disiapkan. Jadi di sini kita lakukan berbagai kegiatan, termasuk juga FinHack itu kita BCA lakukan untuk kita bisa mendapatkan banyak-banyak talent di market juga yang ternyata sangat bagus juga. Nah, ongoing programming, digital onboarding, digital culture kita terus lakukan untuk di BCA. Agar organisasi kita siap dengan perubahan ini. Next, saya ingin ini adalah video terakhir sekilas mengenai bagaimana kami membangun digital culture di BCA untuk menginduksi perubahan yang menjadi suatu kekuatan, bukan sesuatu yang dijauhi, ditakutin, tapi menjadi sesuatu yang mereka welcome. Ini adalah the next kekuatan yang perlu dilakukan. Silakan. Terima kasih. Jadi secara organisasi kita terus kembangkan digital culture karena ini sangat berdampak bagaimana nanti kesiapan tenaga kita terhadap perubahan. Karena perubahan itu tidak pernah berhenti. Satu hal tadi kita sebut juga ESG. Dalam hal ESG BCA juga sangat komitmen. Bapak Ibu, saat ini ada sekitar 23% dari total kredit yang disalurkan itu udah qualify dengan Sustainable Financing Portfolio. Dan kalau kita lihat di dalamnya lebih dari 30% itu yang sudah memenuhi standar sertifikasi. Tahun ini Sustainable Finance Portfolio BCA tumbuh 19%, padahal kredit tidak tumbuh sebesar itu. Ini kan tidak lain karena kita sangat fokus untuk cover sustainable sektor-sektor yang ada saat ini, renewable energy, energy efficiency dan sebagainya. Jadi saat ini juga BCA mendapat rating sangat tinggi untuk MSCI rating untuk ESG. Kita tertinggi saat ini. Mudah-mudahan kita bisa terus lakukan lebih banyak lagi dalam mendukung ESG.
karena ini sangat penting di dalam juga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih.